Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Saya sampaikan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang setia mendengarkan catatan harian, nonton video Cahaya Kehidupan, dan tentunya sudah like dan memberikan komentar di semua video Cahaya Kehidupan. Ketika Anda like, ketika Anda komentar, maka artinya Anda siap untuk melakukan perubahan. Kalau Anda hanya mendengarkan tanpa klik tombol like-nya, tanpa komentar, Anda mungkin masih galau gitu ya, masih bingung ini betul atau tidak, ini sesuatu yang salah ataukah benar, gitu kan? Nah, artinya apa? Apa yang saya sampaikan di Cahaya Kehidupan ini, ada yang membuat kepala Anda pening, kepala Anda sedikit pusing, dan kepala Anda mungkin melawan dari apa yang saya sampaikan. Dan sadarlah bahwa kalau hidup Anda tidak nyaman sekarang, berarti apa yang Anda pahami, apa yang ada di logika Anda, itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, dan harus siap untuk diubah. Harus berani untuk mengakui bahwa apa yang Anda pahami sesuatu yang salah. Jangan ngotot dengan pemahaman Anda, jangan ngotot dengan apa yang Anda tahu. Jangan ngotot dengan buku-buku yang pernah Anda baca. Kalau hidup Anda tidak nyaman, kalau hidup Anda susah, sering galau, kemudian hutang masih banyak menumpuk, dan bingung menghadapi banyak masalah. Kenapa? Karena Anda selama ini mendapatkan informasi yang keliru, mendapatkan pemahaman yang kelihatannya benar, tapi ternyata melemahkan diri Anda. Kok bisa? Sangat bisa. Kenapa? Karena Anda salah mencerna informasinya. Anda salah membacanya, sehingga masuk ke program Anda menjadi sebuah doktrin yang salah. Mungkin bukunya atau yang nulis tidak berniat untuk membuat itu suatu yang salah. Tapi ketika Anda membacanya dengan pemahaman yang keliru, dengan kacamata yang jelek, maka jadinya ya apa yang Anda pahami juga menjadi salah. Apa yang Anda pahami juga menjadi sesuatu yang keliru. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin menjadi manusia yang cerdas. Manusia yang tahu memilih dan memilah. Manusia yang tahu bagaimana menggunakan pikirannya dengan benar. Manusia yang punya kesadaran. Kesadaran itu artinya aware, artinya eling, artinya apa ya? Tahu kalau dia punya pikiran, tahu kalau dia punya badan, tahu kalau dia punya kepala, dan tahu kalau dia punya keinginan. Manusia sesungguhnya adalah manusia yang selalu sadar dengan tubuhnya, sadar dengan dirinya. Sebuah awareness, sebuah kesadaran yang sejatinya milik semua orang. Tapi selama ini banyak orang menghilangkan kesadaran ini. Banyak orang sedang tertidur, sedang pingsan. Kenapa? Karena tidak pernah dibangunkan jiwanya, tidak pernah disadarkan jiwanya tentang siapa dirinya. Makanya kalau Anda mendengarkan lagu Indonesia Raya, di situ ada Bangunlah Jiwanya. Ini adalah lagu untuk memunculkan kesadaran diri sebagai manusia yang merdeka. Bangunlah jiwanya. Jiwa Anda harus bangun. Kalau Anda tertidur terus, Anda tidak sadar terus, akhirnya apa? Tubuh Anda bergerak bagaikan mayat hidup. Ya, sekedar hidup saja, sekedar bernafas, sekedar berkembang biak, sekedar makan, ya sudah. Hidupnya tidak memiliki makna, hidupnya tidak memiliki arti, hidupnya hanya sekedar hidup. Faktanya banyak orang seperti ini, banyak orang membiarkan dirinya berjalan tanpa tujuan yang jelas. Banyak orang membiarkan tubuhnya bergerak tanpa arah yang jelas. Nanti tahu-tahu ketika usia sudah tua, sudah senior, kemudian menyesal. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya mengerjakan itu? Muncul penyesalan di akhir. Ini hal yang wajar. Kalau di depan namanya pendaftaran.
Penyesalan-penyesalan itu sebetulnya tidak ada gunanya. Kenapa? Sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, ngapain disesali? Ngapain dibuat sebel, dibuat sedih? Nggak ada gunanya. Lebih baik adalah kalau Anda ingin hidup Anda ke depan bagus, maka tentukan sekarang juga Anda mau menjadi apa. Anda harus menggerakkan tubuh Anda, mengarahkan pikiran Anda untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Berarti kalau gitu Anda harus tahu tuh bagaimana mengenali pikiran Anda, bagaimana mengontrol pikiran Anda, dan bagaimana memaksimalkan pikiran Anda dengan benar. Kalau Anda sekarang merasa hidup tidak nyaman, maka sadarilah yang salah adalah diri Anda. Yang salah adalah pemahaman Anda. Jangan sibuk menyalahkan di luar diri Anda, menyalahkan lingkungan, menyalahkan siapapun juga. Kenapa? Kalau Anda sibuk menyalahkan di luar diri Anda sibuk menyalahkan lingkungan Anda, yang ada Anda tidak bertemu dengan namanya pencerahan. Anda tidak akan ketemu yang namanya solusi. Anda tidak akan berjumpa dengan yang namanya sebuah kesadaran. Pencerahan, solusi itu hadir ketika Anda melihat ke dalam diri Anda. Ketika Anda duduk merenung, kemudian menyadari siapa diri Anda, menyadari isi pikiran Anda, dan disitulah Anda menemukan sebuah kesadaran. Oh, ini loh saya, ini loh yang harus saya kerjakan, ini yang harus saya gerakkan, ini yang harus saya lakukan. Solusi itu ada di dalam ketenangan. Tuhan menyuruh kita untuk selalu tenang, untuk selalu nyaman. Ketenangan bukan dicari, ketenangan bukan dikejar-kejar. Jadi kalau Anda sibuk meditasi untuk mencari ketenangan, Anda pasti kecewa. Kenapa? Anda tidak akan pernah ketemu ketenangan. Ketika Anda sedang duduk meditasi muncul suara-suara, Anda menjadi marah. Kenapa sih ada orang marah, ada orang rame-rame ketika sedang meditasi? Kenapa ada orang sibuk-sibuk teriak-teriak ketika orang sholat dan sebagainya? Kenapa? Karena Anda mencari ketenangan. Ini sesuatu yang keliru. Ketenangan bukan dicari, kenyamanan bukan dicari, kebahagiaan bukan dikejar. Ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan itu dibuat sendiri oleh kita, dibuat oleh diri Anda sendiri, diprogram melalui pikiran Anda dengan benar. Kalau Anda sudah memprogramnya, Anda bisa tenang dimanapun juga. Di pasar Anda bisa tenang, di terminal bisa tenang, di mall bisa nyaman, di tempat yang gaduh pun Anda bisa nyaman. Kenapa? Ketenangan, kenyamanan itu dibuat, dihadirkan, diciptakan, diprogram melalui semua logika di dalam kepala Anda. Makanya ketika ada orang yang tadi sedikit diskusi dengan saya tentang makna meditasi, saya bilang di kelas MC tidak pernah diajarkan meditasi duduk lama bersila, tidak pernah. Karena kalau saya memahami yang namanya meditasi itu bukan duduk lama hening bersila, bukan. Meditasi adalah duduk, berdiri, tidur, atau apapun juga. Yang penting Anda sibuk menciptakan kedamaian, sibuk merenung ke dalam diri Anda, sibuk mengenali pikiran Anda, sibuk memprogram, dan tentunya sibuk menikmati kedamaian yang kita buat sendiri. Meditasi bisa di mana aja, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa tidur, bisa apapun juga. Dan ingat, ketenangan bukan dicari, kebahagiaan bukan dikejar, ketenangan, kebahagiaan hadir karena kita menciptakan itu di dalam kepala kita dan berdampak ke dalam kehidupan kita beserta sekitarnya. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.